Anak-anak berempat. Selamat sore anak-anak. Sore. Sore. Iya. Oke, akhirnya kita punya kesempatan ya. Kita bisa ketemu lagi lewat Zoom. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, Ibu Pinkan mau ngajak kita semua mengawalinya lewat doa. Adakah satu dari kalian yang rindu untuk berdoa, memulai belajar kita? Saya. Oke, silakan Fani. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih Engkau sudah mempertemukan kami pada Zoom saat ini. Tuhan, berkati Bu Pinkan, Tuhan yang akan membimbing kami. Berkati kami juga, berikan kami kepintaran, kecerdasan. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you, Fani. Oke. Ya, Bu. Nah, jadi anak-anak, pertemuan kita hari ini itu Ibu Pinkan akan berusaha menjelaskan dengan cepat dan sederhana ya. Karena kemarin Ibu Pinkan sudah dapat laporan dari kalian di grup kalau sebagian besar itu kebanyakan lupa caranya untuk mengukur sudut, terus caranya membaca, ada yang lupa caranya baca menit di jam. Kalian lihat kan teman-temannya udah pada kirim. Nanti kalau misalnya masih ada sisa waktu, kemudian kita bisa pakai untuk tema, kita akan pakai juga ya untuk membahas tema kalau ada yang kalian rasa sulit seperti itu. Sampai di sini anak-anak boleh dipahami? Oke. Nah, Pinkan akan start share screen. Kalian yang tadi belum sempat dengarkan instruksi, kalian boleh ini ya, sediakan buku tulis kamu, pensil, dan juga busur. Supaya nanti kalau kita akan ada sesi, kalian akan berlatih mengukur sudut, kalian sudah boleh siapkan. Oke. Nah, di sini ada dua bentuk jam yang berbeda. Di sebelah kiri kita ini adalah jam analog, jam yang biasa sehari-hari kita lihat, ada di rumah kamu, ada di kelas kita juga. Sedangkan yang di kanan ini namanya jam digital. Biasanya ada di mana? Jam digital. Siapa yang tahu? Biasanya bisa lihat jam digital di mana? Di HP, betul. Di HP, di laptop, di komputer, seperti itu. Ibu Pinkan rasa dulu di kelas 2 atau kelas 3 sudah pernah dibahas ya? Ya nggak? Sudah pernah dibahas ya? Nah, sekarang mengulang sedikit aja karena masih ada yang sudah lupa. Jadi, ada dua jenis jam, jam analog dan juga jam digital. Seperti itu. Bentuknya kalian bisa lihat di sini ya, ada bedanya. Kalau jam analog itu terlihat ada 3 jarum. Ada jarum panjang, jarum pendek, dan jarum yang berjalan ini. Yang jarum menunjukkan detiknya. Sedangkan kalau jam digital ini, biasanya hanya 2 bagian seperti ini. Yang 13 hijau ini menunjukkan jamnya, dan yang 01 ini menunjukkan menitnya. Sampai di sini anak-anak boleh dipahami? Angkat jempolnya deh, biar gampang untuk lihat. Oke. Next. Nah, di dalam jam, satuan waktu, kalian juga pasti masih ingat ya, dalam 1 jam, itu artinya ada 60 menit. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik, yang artinya jarum detik tadi itu berdetak sebanyak 60 detik. Dia mengelilingi jam itu ya, berputar. Ya kan? Berputar ke depan. Nggak mungkin dia berputar ke belakang. Kalau dia berputar ke belakang berarti kemungkinan jamnya rusak. Sedangkan 1 jam itu ada 3.600 detik.
Sudah pernah dipelajari? Atau baru ini? Atau lupa? Nanti kalian boleh lihat PPT-nya ini ya. Nanti Bu Pinkan akan share di grup supaya kalian bisa pelajari lagi kalau masih ada bagian yang kurang jelas. Nah, ini dia yang Bu Pinkan bilang tadi. Jadi dalam jam analog itu ada 3 jarum yang berbeda yang biasa kamu lihat. Yang panjang ini menunjukkan menitnya. Yang pendek ini menunjukkan jamnya jam berapa. Sedangkan yang merah ini jarum detiknya. Oke. Nah, membahas di sini, kalian masih ingat nggak? Ini yang kecil-kecil ini, apa ya bilangnya ya? Bintik-bintik kecil ya. Kalau misalnya ini dikatakan adalah lebih 1 menit. Ini kalau kita baca jamnya jam 2 ya, anak-anak ya. Ini jam 2, lewatnya lewat 1 menit. Kalau misalnya Ibu Pinkan mau melingkari di sini. Nih. Kalau yang Ibu Pinkan lingkari ini, siapa yang tahu ini artinya berapa menit? 5 menit. 5 menit. Good, thank you Aiko. Kenapa bisa 5 menit? Karena di sini, ini kan menit pertama ya, 1 menit. Kemudian sebelahnya ini 2 menit. Next sebelahnya lagi 3 menit. Lalu di sini 4 menit. Dan yang terbesar di sini adalah 5 menit atau menit ke-5. Pahamkah? Paham? Yang nggak paham, coba. Ada nggak yang nggak paham? Menit dulu. Yang nggak paham, coba angkat tangannya, Bu Pinkan mau cek. Bu Pinkan lihat dulu satu-satu. Angkat tangannya yang nggak paham. Oke, tidak ada yang angkat tangan. Berarti semuanya paham ya? Coba, kalau misalnya Ibu Pinkan tanya, seandainya di angka 3, jarum panjang ini di angka 3, kira-kira berarti ini lewat berapa menit? 15 menit, Bu. 15 menit. Adakah jawaban yang berbeda? Ada yang jawabannya beda? Arel, Lilo, paham nggak? 15 menit. Dari mana? Dari angka 12 ke angka 3, Bu. Yes. Oke, mudah ya? Ya. Masih gampang ya? Oke, di menit kita clear. Rion, mudah dipahami, Yon, menitnya? Udah. Oke. Coba sekarang Bu Pinkan next. Coba. Ini jam berapa? Jam 1. Jam 1. Oke. Good. Next. Jam berapa ini? Jam 5. Jam 5. Jam 5. Oke, good. Kalau ini? Jam 6. Jam 6. Jam 6. Nice. Ini? Jam 4. Jam 4. Gampang ya? Kalau jamnya Jam 7. tepat. 7. Ya. Oke. Untuk bentuk jam atau waktu yang menunjukkan seperti ini semuanya bisa paham. Coba Bisa. kalau lewat ada menitnya. Nah, ini jam berapa? Jam 4. 15 menit. 4 lewat 15 menit. Betul. Kalau ini? 15 menit. Ya, 1 lewat 15 menit. Kalau ini? Jam 12 menit. Jam 12. Lewat 15 ya. Oke. Dan yang ini? Jam 9.15 menit. 9 lewat 15 menit. Good. Kalau terakhir ini? Jam 11.15 menit. Jam 11 lewat 15 menit. Nice. Coba sekarang kalau menitnya berbeda. Kalau seperti ini?
Jam berapa ini? Jam Setengah 10. Setengah 10. Tapi kalau pakai menit, jam berapa? 30. 9.30. Tahu kenapa 30? Lewat Tahu. 30 menit? Tahu. Karena dia ada di angka 6 ya. Kalau ini? Jam setengah 12. Setengah 12. Kalau pakai penunjuk jam digital berarti dia jam berapa? Jam 11.30 menit. Yes, benar Liu. 11.30. Next. Jam berapakah ini? Jam 6. jam 5 5 30 menit. lewat 30 menit. Bagus. Ini juga mudah ya. Ini 10.30. Nah, kalau ini? Jam 4 30 menit. 4.30 atau setengah 5. Oke, very good. Jadi kalian sudah paham ya untuk jam-jam itu ya. Nanti kalau misalnya kalian lupa lagi, kalian info ke Ibu Pinkan supaya minggu depan kita bisa bahas lagi. Karena kalau kamu sudah kelas 4 masih tidak bisa membaca jam, gawat itu. Nah, sekarang kita masuk ke sudut. Sudut itu ada beberapa kategori ya. Ada sudut lancip, sudut lurus, sudut tumpul, dan juga sudut siku-siku. Yang paling mudah diingat itu adalah sudut siku-siku, karena dia pasti bentuknya tegak lurus. Ya enggak? Ya. Berapa derajat sudut siku-siku? Dia pasti selalu 90 derajat. Bagus. Sedangkan sudut lurus ini, dia juga lurus seperti ini. Dia nggak belok-belok. Ya. Besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, sudut tumpul itu ada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Di catatan kalian masih ada semuanya, kan? Ya, di catatan kalian yang awal itu ya. Kalau sudut lancip itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Bisa dibedakan nggak sudut lancip sama sudut tumpul itu? Ciri-cirinya. Kalian bisa membedakan nggak ciri-ciri perbedaan sudut lancip dan sudut tumpul? Kalau siku-siku itu yang tingginya lurus, kalau sudut lancip agak miring sedikit. Oke. Jadi kamu bisa lihat dari posisinya juga ya. Kalau lancip itu pasti dia selalu posisinya itu selalu kayak apa ya bilangnya? Tertutup gini loh. Iya kan? Dia modelnya tertutup gini kan. Kalau sudut tumpul, dia terbuka. Itu bedanya. Kamu mau bilang dia kayak istilahnya tajam gitu atau lebar begitu nggak apa-apa. Jadi ciri-cirinya itu ya ini. Dia cenderung lancip. Seperti namanya, sudut lancip. Kalau sudut tumpul, dia terbuka seperti ini dan tidak seperti sudut lancip pastinya. Dong? Dong nggak? Siapa yang masih bingung? Sampai di sini dulu. Yang masih bingung. Bu Pinkan tunggu. Siapa yang masih bingung sampai di sini? David paham tidak? Benar. Lilo? Dong? Repal? Dong? Bu Pinkan lanjut ya. Im? Dong, Im? Oke. Nah, sekarang cara memakai busur. Siapa yang sudah lupa? Jujur, ayo. Coba angkat tangan yang udah lupa caranya pakai busur, biar Ibu Pinkan tahu. Regina.
Regina, siapa lagi? Lilo. Siapa lagi? Cuma 2. Beneran? Oke. Cara menggunakan busur. Satuan ukuran yang dipakai untuk mengukur sudut itu pakai derajat. Ya kan? Ini derajat. Derajatnya ada di mana, Bu? Di sini. Angka-angka ini menunjukkan satuan derajat dari busur. Ya kan? Kemudian, gimana caranya pakai busur? Nah, kalau misalnya di sini kan kamu lihat ada sudut yang besarnya dinyatakan 30 derajat. 30 derajat ini Bu Pinkan mau tanya, dia pakai pengukuran yang sebelah mana? Atas, Bu. Atas. Pengukuran yang ada di atas, berarti di sebelah kiri atau yang biasa Ibu Pinkan sebut itu pengukuran luar, ya. Kalau yang di dalam itu yang sebelah kanan sini. Kalian masih bisa bedakan ya? Nggak lupa? Enggak. Oke. Nah, kenapa dia bisa 30 derajat? Karena dia menggunakan bagian luar dan di sini sisinya menunjukkan besarnya 30 derajat. Bukan 150 derajat ya. No. Jelas ini? Bu Pinkan lanjut. Nah, lalu gimana caranya pakai busur? Di sini Bu Pinkan sudah coba ini ya, searching bahan yang mudah kalian pahami. Jadi kamu siapkan busur kamu, terus kita coba praktekkan dari rumah kita masing-masing. Sudah pegang busur semuanya? Sebentar, Bu. Oke. Pastikan posisi busurnya nggak kebalik ya. Angkanya menghadap ke depan. Karena biasanya kebalik, angkanya menghadap ke belakang, jadi beda nanti. Mana ini Arel nih? Oke, sambil tunggu Arel, kita lanjut pelan-pelan. Langkah-langkahnya, pertama, 1, letakkan titik pusat busur tepat berimpit dengan titik sudut yang diukur. Kamu tahu yang mana titik pusat busur? Yang ini ya, bagian ini nih, titik pusatnya. Titik pusatnya di situ. Kemudian, kamu harus pastikan letak busurnya itu lurus, nggak bengkok-bengkok. Karena kalau bengkok pasti nanti beda hasilnya. Nah, ini kamu bayangkan aja kamu lagi mau mengukur sebuah sudut gitu. Kalau dari gambar ini kalian tahu nggak sebenarnya berapa derajat sudut yang mau diukur itu? 50 derajat. 50 derajat. Tapi oke. Ya, kurang lebih sudut yang mau diukur itu adalah 50 derajat ya. Coba kita lihat langkah kedua. Kemudian impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Nah, kaki sudut itu adalah bagian bawah yang ini. Ini namanya kaki sudut. Jadi dia harus menghadap ke 0 derajat. 0 derajat yang dipakai untuk mengukur sudut adalah 0 derajat yang di bagian luar. Yang ini, ya enggak? Iya. Ya. Nah, jadi dia sudah sejajar dengan angka 0-nya. Kalau sudah seperti itu, sudah sejajar dengan gambar sudut yang mau diukur, berarti posisi busurmu sudah benar. Dan terakhir, kita bisa lihat di sini dengan jelas yang mau diukur di sini adalah kurang lebih besar sudutnya 50 derajat.
Paham nggak? Paham. Masih bisa nggak ngukur pakai busur? Masih. Siapa yang lupa? Jujur. Angkat tangan biar Ibu Pinkan cek satu-satu. Ada yang lupa enggak? Nggak ada, semuanya geleng-geleng. Oke. Nah, coba kamu masih bisakah mengukur derajat yang digambarkan dalam bentuk jam? Jadi di sini untuk mengukur sudut itu, Nak, sebenarnya ada dua cara begitu. Jadi cara yang pertama itu menggunakan busur, sedangkan cara yang kedua itu langsung menggunakan ukuran derajat seperti ini. Nah, ada yang sudah pernah tahukah kenapa kok ini jarak dari 12 ke 1 itu dinyatakan sebesar 30 derajat? Ada yang sudah pernah lihat di YouTube mungkin? Atau ada yang sudah tahu diajarin papa mamanya? Belum. Iya, Oke. Karena kalau satu putaran kan ada 12 angka. Oke. Ya, benar. Di dalam jam ini bukan pakai caranya bukan pakai busur ya, tapi ini menggunakan ini teknik mengukur dengan mengukur sudut yang ada di dalam jam dengan mengukur besar derajat dari cara menghitung. Jadi Bu Pinkan coba jelaskan. Di dalam jam ini kan ada 12 ya, 12 angka, 12 jam. Satu putaran ini. Satu putaran jam ini sebesar 360 derajat. Jadi kalau ditanya berapa besar derajat dalam jam ini, 12 angka 1 sampai 12 ini, besarnya itu 360 derajat. Sampai di sini dong? Ya, 360 derajat. Kemudian, supaya bisa menemukan 30 derajat, jarak dari 12 ke 1 itu, karena dia dibagi 12. Ini kan ada angka 1 sampai angka 12. Ya toh? Nanti Bu Pinkan share deh linknya YouTube-nya biar kamu yang belum paham bisa ini. Ini Bu Pinkan jelaskan sekilas aja, nanti kita lanjut langsung di sekolahan. Jadi kenapa bisa dikatakan setiap angka yang di sini, kalau dalam menit itu kan 5 menit. Ya enggak? 1 ini kan 5 menit, 2 ini kan 10 menit. Kalau menggunakan jam pada normalnya. Tapi kalau kita menghitung besarnya derajat menggunakan jam, jaraknya itu adalah 30 derajat. 30, di sini juga 30. Susah nggak? Kesulitan nggak kalian? Enggak. Ada yang kesulitan, ada yang nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Coba, kalau misalnya nih, ada satu contoh soal. Kalau misalnya jam 4. Kira-kira kalau pakai cara yang jaraknya ini 30 derajat, kalau dari 12 ke 4 berarti berapa besarnya? Kalau kalian hitung pakai 30 derajat. Coba kalian coba. 120 derajat, Bu. 120 derajat. Cepat sekali, Deandra. Ada yang sama jawabannya kayak Dea? Nih, dari 12 sampai ke 4. Berarti dia loncat berapa kali? 1, 2, 3, 4. Kalau kalian nggak mau menghitung pakai busur, caranya ya kalian menghitung ini, jaraknya ini. Tadi Dea bilang hasilnya 120 derajat. Itu dari 4 dikalikan 30 derajat. Tahu 4 itu dari mana? 4 itu ini.
loncatannya. Dia loncat 4 kali. Dikalikan 30 derajat adalah besarnya derajat setiap angka. Jadi hasilnya adalah 120. Paham tidak? Paham. Paham. Coba yang nggak paham angkat tangannya biar Bu Pinkan bisa lihat. Angkat tangannya dulu biar Bu Pinkan bisa lihat. Angkat tangannya yang benar, jangan begini-begini. Angkat tangannya yang benar. Tidak ada yang angkat tangan, semuanya paham. Serius. Regina paham? Re? Paham, beneran. Kamu malu-malu ngangguknya. Oke. Ini jawabannya ya. Benar ya, 120. Nah, ini caranya agak lebih panjang. Seperti itu. Ibu Pinkan tadinya udah mencoba untuk cari penjelasan yang sangat simple, tetapi ternyata penjelasannya itu cukup ribet. Jadi nanti kalau misalnya kalian ukur, coba kalian sekarang ukur pakai busur dulu. Jam 1:20. Kalian buat jam di buku kalian, terus kita coba ukur pakai busur. Dapat berapa derajat? 1:20 ya. Adakah yang sudah mendapatkan hasilnya berapa derajat? Bu Pinkan, kamu. Coba, diem dulu, Van. Bentar, simpen dulu, simpen. Kalau kamu masih ingat caranya pakai busur, jawabannya pasti dapat. Disejajarkan dengan kaki sudutnya. Yang udah angkat jempolnya dong, biar Ibu Pinkan tahu yang udah dapat. Angkat jempolnya, tahan, Bu Pinkan cek. Fani, Dea, Karin, Excelin. Oke, hands down. Turunkan. Udah? Udah. Oke. Coba Bu Pinkan mau dengar jawabannya Arel. Kamu dapat berapa derajat, Rel? 90. 90.
Kalau Karin, berapa Rin? 90 juga. 90 juga. Kalau siapa ya? Liu, berapa Yu? 90. 90. Kalau Im, berapa Im? Tadi HP-nya habis mati, Bu. Oh, berarti belum ya. Oke, coba kalau Excelin deh. Excelin dapat berapa derajat? 110. 110. Coba satu lagi Bu Pinkan tanya kalau siapa ya? Aiko, kamu dapat berapa? 90 derajat. Dapatnya 90 derajat. Oke. Adakah jawabannya di bawah 90 derajat? Ada. Zipora. Dapat berapa Zipora? 60. 60. 70, Bu. 70. Oke. Itu udah pas belum? Yakin udah pas tuh? Sudah paskah itu? Kalau misalnya bener nggak? Coba kalian HP-nya Ibu Pinkan mau lihat apa namanya? HP posisi busur kalian deh. Coba Ibu Pinkan mau lihat Karin, bisa nggak Rin? Diarahkan posisi kamera kamu ke gambar jam kamu. Coba dipasin kaki sudutnya. Nah, itu kira-kira berapa itu, Rin? Kayaknya nggak sampai 90 deh. Ya nggak? Berapa? Kalau kamu ukur seperti itu, dia di garisnya di berapa tuh? Antara 70 dan 80 ya? Enggak. 90. 90 juga. Bu, saya sudah ketemu. Kenapa, Van? Aku sudah ketemu jawabannya. Berapa? Kalau Fani berapa? 270 derajat. Berapa? 270 derajat. 270 derajat. Itu kamu pakai pengukuran mana, Van? Ukuran yang dilompatin itu. Oke. Thank you, Fani. Oke, di sini kita ada beberapa perbedaan jawaban ya, mungkin karena jarak gambar jam kalian juga berbeda. Kalau Ibu Pinkan mengukur di sini hasilnya itu ada 75 derajat. 75 derajat. Jadi tadi ada yang jawabannya 70 derajat ya. Siapa? Felix ya? Ada yang 70 derajat bukan tadi? Iya, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kita menghitung pakai busur, itu pasti ada beberapa perbedaan besaran sudut seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa. Nanti Ibu Pinkan akan ajarkan kamu menggunakan perhitungan seperti ini. Ya, tapi Ibu Pinkan akan ajarkannya di kelas. Karena kalau diajarin sekarang nanti kalian akan kesulitan seperti itu. Nggak apa-apa ya? Boleh seperti itu anak-anak? Jadi nanti hari Senin kita akan coba praktek lagi mengukur sudut menggunakan busur dan juga menggunakan
perhitungan rumus yang tadi, yang ini, seperti itu. Oke, sampai di sini. Ada nggak pertanyaan? Atau ada yang masih bingung? Untuk map-nya ini kita udah habis materinya yang Ibu Pinkan siapkan untuk kita bahas. Coba sampai di sini, Ibu Pinkan mau tanya dulu ke anak-anak semuanya. Di bagian mana yang masih kalian rasa tidak jelas? Jangan sampai nanti semuanya diem, udah jelas semua. Minggu depan kita mau kuis, masih ada yang nggak bisa mengukur sudut menggunakan derajat. Ayo. Nah, Ibu Pinkan baru lihat Tasya sama Farel. Gimana kalian berdua? Tasya, Farel, bisa? Udah bisa nggak? Udah bisa? Oke, nggak ada yang mau bertanya ini? Udah nggak ada yang mau bertanya? Semuanya udah geleng-geleng. Ternyata kita cuma 37 menit. Masih ada beberapa menit sebelum jam 4. Sudah, map kita udah selesai sampai di sini? Beneran udah bisa semuanya? Udah ingat lagi? Oke. Kalau benar-benar semuanya sudah bisa, sekarang Ibu Pinkan kasih kesempatan selain map, mungkin tema. Ada nggak selama kalian berlatih, menyelesaikan latihan-latihan, ada bagian-bagian yang kalian tidak pahami nggak? Bu Pinkan? Ya, Bu Mariati. Saya boleh nambahin sedikit? Iya, silakan Ibu. Oh ya, gini anak-anak, barusan kan Bu Pinkan mengajar bagaimana membaca sudut ketika kita melihat sudut membaca sudut jarum jam ya, antara menit dan jam. Nah, perlu anak-anak ingat ketika jarum menit itu bergerak, jarum jam itu juga bergerak sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, besar sudut menjadi tidak sama. Karin tadi membaca 90 derajat, kemudian teman-teman banyak juga anak-anak banyak juga yang membaca 90 derajat itu karena tidak memperkirakan bahwa jarum jamnya bergerak sedikit demi sedikit. Coba kalau anak-anak perhatikan, ketika jarum menit di angka 6, itu kentara sekali. Jarum jam pasti ada di tengah-tengah angka 1 dan 2. Itu akan terjadi perbedaan sudut yang sangat terlihat. Jadi tadi soalnya Bu Pinkan ketika jarum jam di angka 4 ya, di angka jarum menit di angka 4, jarum jam di angka 1, itu sebenarnya bukan pas di angka 1, tetapi sudah bergerak sedikit. Ketika antara angka 12 sampai 1, itu kan ada titik-titik 5. Nah, 30 menit itu jarum jam akan berjalan sampai di tengah antara angka 12 dan angka 1. Jadi 2,5 menit ya, 2,5 menit. Mungkin bukan kesalahan, kurang telitinya kita berpikir bahwa jarum jam itu tidak bergerak. Dia bergerak sedikit demi sedikit sehingga akan mendapatkan perbedaan sudut. Itu mungkin kalau tadi saya bikin ya seperti hampir dengan punya Bu Pinkan, punya saya 80 derajat. Punya Bu Pinkan kan 75, punya Felix 70. Itu saja Bu Pinkan yang saya tambahi. Gitu ya anak-anak. Oke, terima kasih Bu Mar. Iya, jadi kadang anak-anak ini ya ada miss
sedikit di bagian penempatan jarum yang menunjukkan jam, jarum yang lebih pendek. Seperti itu. Jadi kalau jam 1:20, jarum pendeknya itu tidak pas di angka 1. Karena dia sudah bergeser sedikit di antara angka 1 dan angka 2. Kalau kamu pasti kebanyakan tadi taruhnya jarum pendeknya di angka ini ya, di angka 1 ya? Pas di angka 1, ya? Iya kan? Jadi dia itu bergeser ketika sudah lewat 5 menit aja, itu jarum jam yang pendek itu sudah bergeser, tidak lagi pas di angka angka awalnya. Seperti itu. Jadi kalian harus perhatikan itu ya. 1:20 berarti dia bergeser di antara 1 dan 2. Berbeda dengan posisi jam yang menunjukkan jam 1, jam 11, jam 2, seperti itu. Jadi hati-hati dalam memberikan penempatan jarum jam. Ya, itu kayak Reval udah kasih contoh tuh, jam 3:41 menit ya sepertinya. Itu jarumnya itu tidak pas di angka 3, tapi hampir ke angka 4 karena menunjukkan sudah mau jam 4 kurang. Seperti itu. Sampai di sini anak-anak boleh paham? Paham ya? Nggak apa-apa, ini kita merefresh dulu karena kita sempat belajar dari rumah, kalian juga pasti banyak yang lupa, kita refresh lagi. Minggu depan, Ibu Pinkan mau semuanya sudah benar-benar ingat, ya, karena tanggal 21 Maret, kalian sudah akan UTS. Ya, sudah akan UTS. Artinya, kalian sudah tidak punya waktu banyak untuk bersantai-santai. Jadi, kalian mulai cek lagi dari tema yang kalian pelajari. Pelajaran tema itu ada tema 6 dan tema 7. Yang kalian sudah lupa, itu kalian baca-baca lagi. Catatan-catatan yang Ibu Pinkan sama Ibu Mariati kasih juga, dibaca-baca sedikit-sedikit, dicicil. Jangan sampai nanti kamu begadang, kamu baca semua, sama aja itu semua lewat begitu aja. Matematikanya, kalau kalian bingung pada saat istirahat atau pas kita belajar matematika, kalian tanya ke Ibu Pinkan. Jadi kita bisa bahas lagi semuanya. Yang malas-malas belajar, malas-malas mengerjakan tugas, Ibu Pinkan cuma mau ingatkan, kamu jangan menunda-nunda. Ya, nanti kamu sendiri yang ketinggalan. Tugas-tugas kalian banyak loh. Ya enggak? Ya. Ya, kalau kamu tunda-tunda, nanti tahu-tahu kamu yang teman-teman lain udah kumpulin, kalian baru mau mengerjakan. Gimana itu? Ya, jadi walaupun kalian belajar di rumah, tetap harus disiplin, bertanggung jawab. Oke? Oke. Sampai di sini semuanya clear? Tema, tidak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Aman? Oke, ya sudah kalau begitu, berarti pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Nanti kita akan bertemu lagi di sekolah hari Senin, ya. Hari Senin kita akan bertemu lagi, kita akan mulai belajar lagi persiapan untuk kuis-kuis dan juga UTS dalam waktu yang akan datang ini. Adakah kalian yang mau menyampaikan mungkin? Ada yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya? Iya. Tugasnya di bawah hari Senin. Senin, iya. Iya. Jadi tugas-tugas kalian semua pelajaran bahasa Jawa, Inggris, tema, math itu di bawah hari Senin ya. Iya. Di bawah hari Senin. Masih ada Sabtu dan Minggu kamu
selesaikan apa yang belum kamu selesaikan. Soalnya kalau kamu tunda-tunda, kamu nggak bawa hari Senin, nanti Ibu Mikan sama Bu Mariati dan guru-guru lain kasihnya belakangan. Kalian kan ada 25 anak semuanya. Ya. Oke, kalau begitu kita sudahi pertemuan kita hari ini ya. Kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa dulu. Adakah yang mau memimpin kita dalam doa? Ibu Pinkan ya, Ibu Pinkan yang pimpin kita dalam doa ya. Ya. Oke, let us pray. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik kepada kami. Pada sore hari ini kami boleh kembali berkumpul, belajar tatap muka lewat Zoom. Biarlah kiranya materi yang boleh kami pelajari ini boleh kembali menyegarkan ingatan kami. Bila mana kami lupa, kami boleh kembali mengingat apa yang kami pelajari lewat pertemuan kami pada hari ini. Ya Bapak, kami mau berdoa juga untuk setiap anak-anak kami yang pada saat ini boleh hadir lewat pertemuan saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan membimbing anak-anak kelas 4 agar boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dan semakin bijaksana dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir, entah mereka sedang sakit ataupun mereka mengalami halangan lain, kami mau serahkan mereka ya Bapak dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai mereka seperti Engkau senantiasa menjaga kami semua. Pada saat ini kami akan mengakhiri pertemuan kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami selanjutnya. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan semuanya boleh kembali untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita foto dulu ya. Kita foto sebagai dokumentasi. Bu Pinkan akan share di grup. Jadi next, semuanya yang belum hadir boleh semangat hadir sama kita. Oke, semuanya on cam please. Kameranya dinyalakan. Iya. Hai Davin, ya ampun. Dari tadi Davin ikut, Bu Pinkan kira nggak ada. Oke. Kita foto ya, semuanya your best smile. Rapikan dulu rambutnya, boleh smile. Ready? Rion, yang mau difoto tanganmu atau wajahmu? Oke. 1, 2, 3. Oke. Bentar, satu lagi. Bentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you anak-anak. See you next week, hari Senin ya. Tetap sehat semuanya. Dadah.